bekerja tidak sesuai dengan passionnya, kamu boleh melihat sisi yang lain yang bisa kamu dapatkan dalam pekerjaan kamu ini. Melihat sisi lain dalam bentuknya nggak hanya menggerutu atau mungkin mengeluh gitu ya, atau mungkin kamu juga bisa melihat sisi baiknya dalam kondisi kamu saat ini. Sometimes ya, ketika kita mengeluhkan kondisi kita saat ini, which is kita udah punya pekerjaan, ada beberapa teman-temanku sering banget bilang gini, lebih suka ada di kondisi stres karena pekerjaan daripada stres mencari pekerja. Tuh, itu adalah poinnya players. Nah, 97.5 Flow FM, we play together. Hai players, kembali lagi bersama saya Septi Angela dan juga Makna Penta di Heart to Heart. Spesial hari ini kita akan membahas tema-tema yang pastinya juga seru untuk kita obrolin ya. Nah, kita sekarang udah masuk di semester genap nih untuk para mahasiswa nih. Bahkan banyak banget mahasiswa yang udah siap-siap untuk wisuda, walaupun wisudanya online ya. Tapi makin banyak banget nih SDM yang siap kerja di Indonesia dan bahkan itu menurut datanya pada 2021 kemarin itu Indonesia memasuki era bonus demografi. Tapi semenjak pandemi nih ya, pandemi itu jangankan mau kerja sesuai passion ya, tapi lapangan kerja aja terus nipis. Betul. Jadi mau apapun pekerjaannya itu diambil aja, yang penting ada pemasukan dulu. Nah, tapi apakah kondisi ini itu bekerja nggak sesuai dengan passion itu bisa mengganggu produktivitas, efisiensi dan kualitas kinerja seseorang? Kita akan bahas selengkapnya dengan profesional yang terpercaya. Ada Mbak Lediana Afrianti, MPSI, psikolog dari Makna Penta. Selamat siang Mbak. Hai. Sehat ya Mbak ya? Di rumah sehat, alhamdulillah. Oke, ini cantik sekali kita berdua hari ini. Jadi saya nggak cuma muji Mbak Ledia aja, muji saya sendiri. Oke, bonus ya. Oke, gimana nih Mbak ya, sebelum kita ngebahas lebih jauh nih tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion. Sebenarnya saya sendiri merasakan itu, bahkan mungkin ada beberapa players yang mungkin merasakan itu juga ya. Tapi untuk lebih detail lagi nih, passion itu apa sih sebenarnya? Oke, kalau bertanya apa sih passion, tapi sebenarnya tadi dari apa yang Septi udah jelasin, udah di-spill ya. Apa sih passion? Sebenarnya passion itu adalah kecenderungan seseorang ketika kita misalnya ya melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, effort banget, dan kita menikmati kegiatan tersebut. Nah, itu berarti kita sedang melakukan sesuatu sesuai berdasarkan passion kita. Oke, berarti gitu. Itu ya. Kalau kita tuh bersemangat dan punya apa yang dibilang Mbak Lidi tadi, effort rela banget. Nah, menghabiskan semua energi, bahkan bukan hanya waktu, energi dan juga uang biasanya. Kalau passion players mungkin ini ya, bucin sama pasangan. Terus itu effortnya kan banyak banget ya. Bisa. Tapi apa sih yang sebenarnya membedakan passion sama hobi? Karena kan beda-beda tipis tuh. Gimana tadi kalau misalnya kita ngomong, kalau misalnya penjelasannya passion itu seperti tadi kayaknya kok hampir sama ya dengan hobi. Nah, kalau menurut pendapat saya secara pribadi, emang passion sama hobi itu beda tipis. Nah, bedanya di mana? Kan tadi bilang passion itu adalah di mana kita melakukan sebuah kegiatan dengan sepenuh hati, di mana kita menghabiskan banyak waktu, energi, dan juga uang untuk dilakukan. Nah, perbedaannya antara hobi dan passion adalah kalau passion itu punya value atau nilai baliknya ke kita, atau kompensasinya. Sedangkan hobi bisa juga sih, tapi kecenderungan yang namanya hobi itu pasti menghabiskan. Berarti itu perbedaannya ya? Iya, betul. Contohnya nih, misalnya aku mau bikin contoh yang paling relate. Misalnya teman-teman ada yang hobi bermain musik, hobi gitar, gitu ya. Tentunya akan menghabiskan banyak waktu belajar gitar sama profesional, atau menghabiskan banyak uang untuk beli gitar sesuai dengan
keinginannya atau spesifikasi tertentu yang budgetnya yang nggak kaleng-kaleng ya. Atau mungkin malah menghabiskan banyak waktu banget untuk latihan terus, effort banget ya. Ini sebatas hobi. Akan jadi passion ketika si bermain musik ini bisa menghasilkan dengan cara apa? Misalnya kamu bisa manggung, bikin perform, lagu, bikin konten YouTube. Intinya berarti adalah passion itu adalah hobi yang berbayar. Hobi yang dibayar. Ya. Hobi yang dibayar. Iya, menghasilkan ya. Hobi yang menghasilkan. Bener. Bekerja yang nggak sesuai passion ya. Lagi-lagi kita tadi udah ngobrol apa sih bedanya passion sama hobi. Tapi kira-kira nih Mbak ya, passion yang dimiliki sama seseorang itu apakah cukup satu atau seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya pengalaman itu akan bisa bertambah. Menurut Mbak gimana Mbak? Iya, kan kita tumbuh dan kembang ya. Artinya kita tumbuh dan juga berkembang. Tumbuh secara fisik dan juga berkembang secara kemampuan sosial. Betul. Tentunya dengan lebih banyak referensi yang kita lihat, hal-hal yang kita pelajari, baik dari sosial kita dan dunia pembelajaran kita, tentunya membuat mata atau misalnya rasa penasaran kita atau ketertarikan kita cenderung berubah-ubah. Atau bahkan dari satu ke dua hal, ketiga hal dan seterusnya. Sebenarnya ya nggak apa-apa juga kalau misalnya kamu punya passion yang lebih dari satu ya. Itu artinya mungkin kamu bisa multitasking, kenapa enggak? Banyak kebisaan ya berarti ya? Betul. Kalau kata orang Palembang banyak pacaan yuk. Nah itu dia, tapi ini nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jadi bikin nggak fokus gitu kan? Betul. Sebetulnya punya passion yang ini terus punya passion yang baru yang lama dilupain, jadi gitu. Sebetulnya mungkin beberapa anak muda ya banyak jadi jatuhnya nggak fokus. Mau ngerjain ini, belum selesai ngerjain ini, ngerjain itu, belum selesai ngerjain itu. Tapi sebenarnya bukan nggak fokus ya. Kalau menurut aku kadang kita kita tertarik terhadap sesuatu, tapi ketika mencoba ternyata taste-nya tuh nggak seperti yang kita bayangkan. Berarti nggak salah juga ya? Kalau kita kayak juga. Nyobain, tapi pada pertengahan jalan kita ngerasa nggak cocok. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau misalnya mungkin sekarang players lagi kecebur dalam satu passion ya, terus ngerasa tiba-tiba aku nggak nyambung, nggak apa-apa. Ternyata nggak, bukan passionnya ya, real life-nya. Cari lagi passion yang baru ya. Nah, tapi ini yang paling sering terjadi ya di kehidupan kita dan terutama juga saya pribadi juga ya pengalaman ya. Karena jurusan dan pekerjaan saya sekarang itu berbeda. Apakah nggak apa-apa mengambil hal tersebut? Sebetulnya kalau kita mau jujur sama kondisi kita saat ini, tentunya blessing buat teman-teman kita atau mungkin players yang saat ini bisa bekerja sesuai dengan passion dan juga linear nih sama background edukasinya ya. Tapi karena kalau dosen harus linear ya. Misalnya seperti itu gitu loh. Tapi bagaimana untuk beberapa teman-teman atau bahkan malah players yang saat ini sedang ngerasa sebetulnya pekerjaan yang saya lakukan ini bukanlah passion saya. Gak ada yang salah juga sih. Karena sometimes ini gak hanya tentang passion ya. Ada banyak realita di dalam kehidupan kita dan kita harus realistis ngadepinnya. Jadi juga nggak apa-apa, tinggal ya you take it or leave it dan kamu harus paham segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Betul gitu. Ya, jadi ya kalau misalnya nggak sesuai juga nggak apa-apa, tapi tetap harus fokus dan dikuasain lah ya. Sepenuh hati ya. Dan seiring berjalannya waktu kayak tadi, nggak apa-apa punya passion yang lebih dari satu. Tapi kalau misalnya seiring dengan berjalannya waktu, kira-kira nih passion itu bisa dibentuk nggak sih? Kayak kayak teman-teman nih mungkin di sini stay dan kerja di industri kreatif, yang tadinya nggak minat sama kerja di bagian ini, tapi akhirnya tuh punya minat dan punya passion di situ. Apakah hal itu bisa terjadi, Mbak? Bisa banget. Kayak aku bilang, kita tumbuh dan berkembang. Kita belajar dari banyak hal atau untuk orang-orang yang terbuka tentunya sometimes kita sendiri kok yang membatasi diri kita atau membatasi passion kita, nggak berani nyoba atau nggak berani challenge atau selalu nyaman berada di zona nyaman ya. Iya, saya juga sebenarnya mau nyoba jadi model sih, Mbak. Gak apa-apa model big size. Why not? Why not? Boleh hubungin saya ya nanti di bio Instagram untuk siapa tahu ada yang ada yang terketuk hatinya ya. Ada yang terketuk hatinya, boleh lanjut Mbak. Jadi kayak tadi, kalau misalnya
Aduh aku jadi hilang fokus. Iya, gara-gara model big size ya. Ya Allah, mama. Model big size. Jadi nggak apa-apa, kan kita berproses dan kita belajar. Jadi ketika kita membuka diri kita, belajar akan hal-hal yang baru, ternyata kita menemukan kesenangan ya, menemukan sesuatu yang baru, dan itu buat kita ngerasa lebih bergairah gitu ya, dan juga bersemangat gitu untuk mempelajari hal baru tersebut. Jadi nggak masalah juga. Tapi emang beda ya, kalau kita tuh suka dan sesuai passion. Betul. Dari rumah tuh udah kayak gue mau kerja, mau ke kantor. Tapi kalau misalnya nggak sesuai passion, aduh ya ampun kantor lagi gitu. Nah mungkin hal-hal yang seperti itu akan terjadi. Tapi balik lagi ya, kadang banyak kondisi yang ini bukan hanya sekedar passion, tapi ini soal realita dalam kehidupan yang kita harus realistis. Betul, kalau misalnya nggak kerja, nggak cuan nanti ya. Oke, sebelum kita masuk lanjut lagi. Kita minum dulu ya players. Ini berasa kering banget. Ini saya mau yang seger-seger, tapi kalau Mbak Lidi kayaknya tetap ya. Kopi dong. Kopi. Kita sekarang lagi di Bumi 7. Oke, Mbak Lidi sampai apal ya. Kita sekarang lagi di Bumi 7 nih player. Jadi lagi cicat cantik sama Mbak Lidi, dan di sini juga suasananya juga enak banget. Ada teman-teman yang lagi nongkrong juga di sini, makan, minum, dan players jangan lupa untuk datang ke Bumi 7 di Jalan Bayi Salim. Kita sekarang ngobrol lagi nih Mbak ya. Kita bahas lagi apakah passion itu bisa menjadi salah satu tujuan kita untuk hidup, untuk bertahan hidup dan untuk semangat untuk hidup gitu kan. Dan apakah kalau bekerja tidak sesuai passion itu akan menimbulkan masalah baru. Contohnya nih, mungkin ada yang passionnya bukan kerja kantoran, tapi terpaksa karena realita tadi Mbak ya, untuk kerja kantoran. Apakah itu akan timbul masalah baru Mbak? Boleh dong Mbak dijelasin ya, karena kan jadinya stres dong kalau kerja nggak sesuai passion. Bener nggak sih? Iya. Nah, tadi bilang ya, kalau misalnya lucky for you, kamu bekerja sesuai dengan passionnya. Tapi kita harus realistis menghadapi kenyataan. Untuk teman-teman yang saat ini mungkin players di rumah bekerja tidak sesuai dengan passionnya, kamu boleh melihat sisi yang lain yang bisa kamu dapatkan dalam pekerjaan kamu ini. Melihat sisi lain dalam bentuknya nggak hanya menggerutu atau mungkin mengeluh gitu ya, atau mungkin kamu juga bisa melihat sisi baiknya dalam kondisi kamu saat ini. Sometimes ya, ketika kita mengeluhkan kondisi kita saat ini, which is kita udah punya pekerjaan, ada beberapa teman-temanku sering banget bilang gini, lebih suka ada di kondisi stres karena pekerjaan daripada stres mencari bekerja. Tuh, itu adalah poinnya players. Jadi ya udah nggak apa-apa, kerjain aja dulu players. Yang penting rekening tetap ada, transferan tetap masuk tiap bulan ya, daripada aku jadi orang yang idealis ini nggak sesuai passion aku bukan di sini. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mau sesuai, ya, juga mau sih. Idealis, tapi harus realistis. Berarti kalau kamu mau idealis, mau cari kerjaan sesuai dengan passion kamu, jangan baper kalau misalnya kamu di kondisi saat ini masih hunting-hunting pekerjaan terus. Sedangkan mungkin teman-teman kamu yang lain, atau mungkin karena kamu terlalu konsentrasi ke passion kamu sehingga kamu nggak mau mencoba hal-hal yang lain. Dan kadang kan tadi ya, passion itu suka berubah-ubah loh. Betul. Karena kenapa? Karena kita challenge dan proses belajar di situ dan menemukan kenikmatan ternyata setelah kita. Jangan menutup diri lah ya, jangan mengkotak-kotakan diri ya. Betul. Tapi apa sih Mbak efek negatifnya kalau misalnya kita kayak tetap memaksakan lah ya pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion kita? Tentunya mungkin ada beberapa orang kan yang kayak udah kayak stressful banget gitu. Iya, pastinya kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu yang mungkin nggak sepenuhnya bikin kita enjoy, akan berat. Kayak tadi mungkin dari mulai bangun pagi aja yang mungkin aduh mas banget ke kantor, kerjaan banyak gitu ya, nggak ngerasa ke challenge. Ketika dikasih pekerjaan itu merasa diberikan beban, sehingga memang jadi perform kita nggak 100% oke. Tapi tentunya untuk teman-teman yang bisa bekerja sesuai dengan passionnya, setiap mendapatkan beban pekerjaan itu bentuknya akan challenge ya, ngerasa wah aku dapat opportunity baru nih, aku dapat challenge baru, aku dapat pembelajaran baru, aku dapat adventure yang baru, sehingga pola ini saja sudah terlihat perbedaannya kan. Oke, berarti kita udah bisa dapat lah ya, dapat bagaimana sih kita
ini salah jalan gitu, ini bukan sesuai passion kita dari ngelihat hal tersebut gitu ya. Tapi gimana Mbak caranya biar kita itu kita tahu batasannya stop sampai sini, ini nggak sesuai sama passion kita, tapi nggak ngerugiin orang. Caranya gimana? Jadi kayak kita kerja, tapi ternyata nggak sesuai sama passion kita mau mundur, tapi nggak ngerugiin orang sekitar kita, which is kayak kantor kita atau kayak bos kita gitu loh. Yang pasti memang kalau misalnya proseduralnya kalau harus resign ya ikutin proseduralnya dengan ya. Maksudnya ternyata ketika kamu bekerja ini nggak sesuai dengan passionnya, berarti kalau teman-teman saat ini sedang under kontrak ya selesaikan dulu kontraknya, ada tanggung jawabnya. Atau mungkin ketika nggak under kontrak, biasanya prosesnya adalah 1 bulan ketika memasukkan surat resign, sehingga maksudnya kayak sometimes kan kita suka datang baik-baik, ya keluar juga baik-baik lah. Nah itu sih yang paling penting ya, walaupun passion sih passion gitu kan, tapi tetap kayak harus bisa tanggung jawab sama apa yang kita lakukan. Betul. Ya. Tapi Mbak, sebenarnya is good or not apabila kita kerja yang nggak sesuai dengan passion yang kita miliki. Kayak misalnya orang-orang yang tadi saya bilang nggak cocok mungkin kerja yang ketemu orang banyak karena dia adalah orang yang introvert. Apakah itu akan menjadi tekanan untuk dia atau malah membuat dia harus lebih bisa menggali potensi dirinya, kayak lo tuh bisa lo walaupun lo introvert tapi lo punya sisi yang ini gitu. Apakah seperti itu Mbak? Nah kadang ada di berbagai kondisi di mana kita mengkotak-kotakan kemampuan kita ya, atau mungkin kita menutup diri nggak mau challenge. Yang pasti teman-teman saat ini ketika teman-teman ada di masa-masa remaja atau dewasa awal dan belum menemukan passion, nggak apa-apa. Dan karena itu memang masa-masa exploring ya, dimana teman-teman bisa mencoba berbagai macam hal sampai at the end teman-teman menemukan itu. Tempat yang nyaman, yang tepat ya. Tempat yang nyaman dan tepat. Balik lagi, passion artinya kamu mengerjakan sesuatu dengan effort yang besar dan tentunya kamu mendapatkan kompensasi yang besar juga. Jadi jika belum sampai di posisi seperti itu, artinya teman-teman harus lebih banyak exploring lagi. Tapi ada nggak sih Mbak yang telat menemukan passionnya? Kayak teman-teman saya nih ya, teman-teman saya itu banyak yang dari mudanya dia kayak kerja misalnya di BUMN atau di PNS, tapi masuk ke usia awal 30 mereka kayak ini bukan passion saya gitu. Saya tuh sebenarnya nggak di sini, saya mau jadi pengusaha. Terus kayak mereka sudah ke stigma ya. Iya, sudah kayak memutuskan untuk resign dari kantornya. Susah gitu. Dan memulai si passionnya tadi dari awal, tapi umur udah nggak support gitu loh. Apakah itu jadi problem baru gitu? Gimana sih Mbak? Sih kalau menurut aku, kalau misalnya memang teman-teman saat ini ada di kondisi yang seperti itu ya, ngerasa ternyata, nah ini juga berkaitan biasanya yang terjadi itu karena teman-teman memang tidak exploring ya, tidak mengeksplor banyak hal. Cenderung pengennya ada di posisi aman, nyaman, atau mungkin karena termakan stigma atau keinginan orang tua biasanya. Nah biasanya kan kayak aduh kerja kantoran enak, atau pengen mencontoh mama sama papahnya, atau misalnya apa sih kayak tadi nih, nggak apa-apa nggak sesuai passion kamu, tapi berarti kamu harus berdamai dengan kondisi kamu dapat apa nih, misalnya nggak sesuai passion tapi kompensasinya berarti kamu enjoy itu, dan passionnya kamu bisa bukan passion tapi kamu ke hobi deh. Nah itu juga bisa sebetulnya. Tapi kalaupun misalnya memang teman-teman ingin saat ini aduh ini udah benar-benar nggak bisa banget aku dan pengen merubah bukan hanya sekedar hobi tapi passionku, ya nggak apa-apa. Artinya teman-teman harus bikin semacam rencana di mana kapan nanti akan betul-betul berhenti, kapan akan memulai untuk bisnis, dan bikin bisnis plan-nya deh apa dulu gitu. Mau mulai dari mana? Yang berarti emang passion itu harus kalau misalnya kita mau sesuai dengan passion kita harus direncanakan secara matang. Betul. Jangan kayak gegabah, terbawa emosi. Ibaratnya tekanan dari kantor. Emosional ya. Tekanan dari kantor kan bener-bener ini banget kan, nge-pressure kita banget. Kalau ngomong tekanan, jangan lari dari kenyataan, alih-alih mengcovering ini dengan ungkapan ini emang gak sesuai dengan passion aku,
makanya aku nggak bisa perform, nggak boleh gitu. Ya, tuh ya. Berarti Makanya harus hati-hati. jujur ya. Hati-hati ya. Berarti Oke. harus explore banyak-banyak pada Yes. saat muda intinya. Mungkin player sekarang yang usianya baru menginjak usia 20-an gitu kan. Ya nggak apa-apa explore banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan explore. Nanti kenanya ke yang lain. Syukur-syukur jadi yang positif malah Iya, jadi yang negatif. iya. Tapi jangan sampai kayak gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Lady Sama-sama. untuk hari ini ya, untuk player juga terima kasih Iya. banyak sudah mendengarkan kita dan tentunya juga Makna Penta terima Iya. kasih ya sharingnya hari ini, dan juga Bumi 7 terima kasih banyak sudah menyediakan tempat dan juga makanan yang enak-enak untuk kita ya. Ini tempat yang nyaman, makanannya enak, terus juga tempatnya juga support Cozy banget, banget ya. cozy banget gitu kan. Dan players jangan lupa dengarkan Heart to Heart bersama Makna Penta, konsultan psikologi setiap hari Rabu jam 11 siang di 97,5 Play FM, dan Anda juga bisa menonton di YouTube 975 Play FM Palembang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan bisa kasih juga nih topik apa Oh iya, request selanjutnya. topik ya. Betul, request topik apa yang bakal kita bahas selanjutnya. Septi Angela pamit dulu players. Have a Bye-bye. nice day and have a nice play.